Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi muallifi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala Allah bi fahmihi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sekarang membaca kitab Tanqihul Qaul pada bab yang keempat di dalam keutamaan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Sabtu yang akan datang yang akan mengisi acara kita di sini adalah tim dari Al-Bahjah Majelis Ta'lim yang dipimpin oleh Buya Yahya. Insyaallah ya, akan mengisi acara kita nanti pada hari Sabtu yang akan datang, yaitu tim dari Al-Bahjah Cirebon ya, pimpinan Buya Yahya, dan insyaallah akan menjelaskan tentang fadilah ini juga, tentang sholawat sesuai dengan bab yang kita baca saat ini ya. Namun mari kita simak kitab Tanqihul Qaul pada bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi fadilatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan keutamaan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baca salawat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betapa pentingnya kita sebagai umat Islam membaca salawat. Sebab Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan malaikat-malaikat berselawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang disuruh Allah? Siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, kita harus merasa terpanggil. Ini seruan dari Allah, Zat yang maha kuasa, yang maha tinggi, maha besar, yang menghidupkan, mematikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita, bukan babak kita, bukan nyak kita, bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan pejabat tertinggi di kalangan kita yang nyeru kita. Siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah Anda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan bersalawat itu dilengkapi dengan salam. Seperti Allahumma sholli wasallim ada. Kalau tidak ada pada awalnya, di akhirnya ada. Ya. Allahumma sholli wasallim. Bahkan ditambah lagi wabarik alaih, itu tambahin lagi wabarik, ya, tambah lebih sempurna lagi itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Kalau Allah, di sisi Allah bersalawat itu bukan membaca salawat seperti kita. Kalau kita bersalawat artinya membaca doa. Ya. Apa yang kita berdoa? Kita minta kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmatnya, ya, salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Allah sendiri gimana dia? Kalau di sisi Allah bukan berarti Allah berdoa, tetapi Allah melimpahkan rahmatnya, Allah memberikan karunia-Nya, Allah memuliakannya, junjungan kita. Artinya berselawat Allah juga kepada junjungan kita dengan menyerunya. Allah belum pernah menyeru dengan apa? Dengan namanya yang Muhammad, tetapi tidak ada. Ya. Makanya di dalam terjemahan, di dalam Al-Quran suka ada kul, ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ suka diterjemah kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah ini, apakah benar? Allah itu terjemah kita, padahal Allah sendiri nggak mengatakan wahai Muhammad. Sebab sangat memuliakannya Allah sendiri kepada hambanya Muhammad, sehingga biasanya dia nyebut wahai seorang nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Gelarnya yang disebut, pangkatnya yang disebut oleh Allah sendiri yang mengangkatnya. Kita punya pejabat paling rendah siapa sini? RT. Manggilnya apa kita? Pak RT. Bukan Pak Agus, bukan Pak RT. Ya, bukan Pak Aswad, bukan. Pak RT itu paling rendah. Kita sendiri kepada pejabat kita, ya. Begitu juga Allah kepada hambanya yang diangkat menjadi nabi, nggak pernah nyebut ya Muhammad, tetapi wahai seorang nabi, ya ayuhan nabi. Jadi sebaiknya Anda kalau menterjemah seperti kul huwallahu ahad, gimana tuh terjemahnya?
katakanlah wahai Muhammad tuh biasanya ya, tetapi sebaiknya jangan. Allah nggak pernah mau nyebut Muhammad. Terjemah kita menyimpang tuh. Kita kan terjemah sendiri wahai Muhammad. Di situnya kan nggak ada dalam Al-Qur'annya. Ya, perintah itu walaupun kepada Nabi Muhammad, wahai seorang nabi. Kul, katakanlah wahai seorang nabi. Itu sebaiknya di dalam menterjemah. Di dalam menterjemah Al-Qur'an, ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai seorang nabi. Huwa, dialah, ya, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah wahai seorang nabi. Ya, katakanlah wahai seorang nabi. Ya. A'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan Al-Falak yang menciptakan alam semesta ini dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan sini kalau Allah sendiri melimpahkan rahmatnya, bukan berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak. Tidak, ya. Tetapi Allah melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Seperti ketika kita sedang sholat tasyahud akhir atau tasyahud awal juga, ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kalimat siapa tuh yang ngucapin itu? Nabi kita. Ketika audiensi dengan Allah yang diucapkannya at-tahiyyat. Ketika ketemu dengan Allah ucapannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian disambut oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sambutan Allah ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah, bukan assalamualaikum, ya, bukan assalamualaikum, apalagi salam Pancasila, nggak ada itu, ya. Nggak ada. Ya, jadi diucapkannya oleh Nabi kita yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Artinya segala kebaikan, segala keberkahan, kesempurnaan, ya, semuanya milik Allah. Kemudian disambut oleh Allah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ termasuk salawatnya Allah, bersalawatnya Allah kepada Nabi kita. Ya, assalamu alayka, ini ucapan Allah. Nah, kesejahteraan atasmu. Ya, wahai seorang nabi, ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Yang dimaksud apa nabi apa situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut lagi oleh nabi kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bukan assalamualaikum, tetapi assalamu alaina. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kami, ya. Wa ala ibadillahis shalih, dan kepada terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Nih, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya yang soleh sudah didoakan oleh Rasul. Setiap sholat kita baca, itu doa Nabi itu.
buat kita semuanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kesentosaan atas kami. Tuh, bukan alaya, atas aku, bukan alaina. Begitu solidarnya Rasulullah kepada hamba-hambanya. Ya, dia berdoa bukan untuk dia sendiri. Ketika itu juga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan melimpah kepada kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan Anda di sini semuanya termasuk orang yang soleh. Siapa itu orang soleh? Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang saling hormat menghormati satu sama lain, saling memuliakan satu sama lain, husnuzon terus diantara kita. Itu orang yang hatinya tenang, hatinya damai, nggak pernah rasa benci kepada siapapun juga. Termasuk kepada orang yang benci dengan dia nggak pernah benci. Sebab benci adalah kotoran hati yang ada pada manusia. Ya, tidak ada rasa benci. Barang siapa membenci kepada hamba-hamba Allah, berarti membenci kepada Allah. Ya, sebab semuanya itu ciptaan Allah. Membenci kepada seseorang berarti kita benci kepada Allah juga. Hati-hati. Ya, sebab apa? Mereka kayak gitu tuh karena ciptaan Allah. Jangan kita benci. Walaupun dia marah, dia musuhin kita, subhanallah. Pada hakikatnya ujian buat kita. Ya, ujian buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh, yang mendapatkan doa Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Sampai sekarang dibacakan doa itu oleh kita semuanya. Doa Rasul tadi. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dan ketika itu juga kita ketika sholat, kita ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, ya. Assalamualaikum, semoga salam atasmu wahai seorang nabi. Kalau alaika tuh atasmu, kira-kira ngomongnya lagi sama orang dekat atau orang jauh? Dekat. Berarti Rasulullah ada di situ ketika kita sedang sholat. Ada rumah. Sebab kita ucapkan assalamualaikum, salam atasmu wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Berarti Rasul ada di sini dekat kita. Dengan ucapkan yang dekat assalamualaikum. Kalau assalamu alaihi, nah, atasnya bisa jauh, tetapi alaika dekat tuh ngomong kita. Ya, oleh karena itu salat itu adalah kata Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kita kalau lagi salat, lagi menghadap kepada Allah, audiensi dengan Allah kita. Sedang mi'raj kita. Semua kita lupakan, semuanya yang lain jauh. Yang dekat hanya Allah. Apalagi ketika kita baca at-tahiyat. Yang terakhir tuh subhanallah. Ya, kita lagi audiensi dengan Allah itu. Dan di situ juga kita musyahadah. Ya, kita sedang membaca tasyahud. Membaca kesaksian kita kepada Allah. Apa kita bilang? Asyhadu an la ilaha illallah. Mesti khusyuk pada saat itu. Nikmatnya luar biasa salat. Kalau kita khusyuk, ngantuk bisa jadi hilang tuh ngantuknya. Saking nikmatnya salat. Ya, luar biasa. Ini salat yang di sisi kita artinya doa. Sedangkan salat pada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, ya. Dan malaikat juga bersalawat.
istighfar itu malaikat. Malaikat istighfar, ya. Seperti barang siapa yang duduk di majlis taklim, wajahnya memandang, matanya memandang kepada wajah seorang guru. Nah, ketika sedang mengaji, sebagaimana nih matanya ke sini ya, anggap aja saya guru ya, anggap aja guru saya, memandang kepada wajah seorang guru, seorang alim, maka Allah akan menciptakan malaikat di langit, ya. Allah akan menciptakan malaikat di langit. Awas yang nunduk nih, nggak dapat malaikat nih. Ngantuk nih. Bangunin kesian itu yang di belakang. Ya. Allah akan menciptakan malaikat di langit istighfar sampai hari kiamat. Istighfar sampai hari kiamat. Bukan waktu kita ngaji aja, bukan, istighfar sampai kiamat ya. Disebabkan apa? Kita memandang wajah seorang alim dengan penuh ikhlas, penuh yakin, penuh mengharapkan ridho Allah dengan pandangan-pandangan yang positif, ya. Maka Allah menciptakan malaikat di langit istighfar sampai hari kiamat. Tuh, ya. Itu yang dimaksud dengan malaikat-malaikat istighfar. Kepada siapa? Kepada kita yang pada ngaji. Apalagi saat-saat ini kita mengaji, malaikat membentangkan dia punya sayapnya, ya, dengan penuh rasa menghormati dan kasih sayang, dengan istighfar sampai hari kiamat. Dengan istighfar selama kita duduk di majlis taklim ini. Kita teruskan. Nah itu jadi kalau Allah bersalawat, Allah melimpahkan rahmat. Malaikat bersalawat, malaikat mohonkan istighfar. Kalau kita bersalawat adalah membaca doa. Kita bersalawat adalah berdoa. Itu ngapa kalau ada orang meninggal dibilang Bapak gimana? Bagaimana kalau nengokin orang meninggal? Bagaimana? Biar nyelawat ya? Bagaimana? Takziah. Ada juga yang bilang itu menyelawat. Menyelawat. Melawat ya? Nyelawat. Iya. Membaca salawat kali ya, membaca istighfar juga kali ya tujuannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan. Tuh bacanya. Man barang siapa sholat bersolawat alayya atasku, kata Nabi. Wahidatan satu kali aja dia baca salawat. Sallallahu alaihi asyran. Maka bersalawatlah Allah kepadanya 10. Nah Allah ini bersalawat kepada orang yang membaca salawat. Berapa kali? 10. Kenapa? Orang itu membaca salawat satu kali dibalas 10. Siapa yang balas? Allah. Allah itu bersalawat, artinya Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang baca salawat. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang membaca salawat dengan 10 kali lipat ganda dengan satu kali. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat atasku, alfa marratin, 1000 kali, baca salawat 1000 kali, lam yamut,
tidak akan mati dia hatta yubasysyaru lahu bil jannah, hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga diberi kabar gembira kepadanya dengan masuk ke dalam surga. Jadi nggak mati dulu dia sebelum dikasih kabar bahwa dia calon penghuni surga. Alhamdulillah. Enak tuh. Jadi matinya tenang. Sebab apa? Udah dijamin masuk surga. Kenapa? Kenapa? Dia membaca sholawat 1000 kali. Tuh. Apalagi tiap hari ya. Ini baca sholawat. Sebab saya yakin yang hadir di sini cita-cita kalau meninggal mau masuk surga ya. Cita-cita surga apa neraka? Nah ini kita laksanakan. Segala apa saja yang kira-kira menyebabkan kita masuk ke dalam surga, kerjain tuh. Ya. Kerjain. Oh, banyak kudu. Oh, kalau begitu itulah caranya. Kita ingin masuk ke dalam bersalawat. Ya, pada Nabi. Berapa kali kita baca? Di sini dikatakan 1000 kali kita baca. Salawatnya nggak usah salawat naria dah. Kalau pengen 1000 kali mah, ya. Masalah salawat kapan 1000 kali ya? Semalaman kita nggak, tiap malam nggak bisa tidur. Ya. Nari nggak usah salawat nari ya, yang ringan aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Begitu aja juga jadi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya. Semalam saya bimbing anak-anak tuh baru 100 kali tuh baca selawat. Kurang, ya. Biasakan baca selawat. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat membaca sholawat alayya atasku, alayya jadi ke ala atau ala sama alayya sama tuh tulisannya ya, tinggal kita membariskannya kemana maunya. Nah, alayya jangan ala sholatin wahidatin, jangan. Man barang siapa, man bisa baca min, bisa kan. Nah, tapi kita harus paham, jangan main man min aja ya. Kelihatannya huruf begitu sama. Sholat membaca sholawat, bersolawat. Alayya atasku sholatan wahidatan, dengan satu kali bersolawat. Sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan melimpahkan rahmat ke atasnya dengan sebab sholawat yang satu kali, asron 10 kali. Allah balas 10 kali. Wa man shalla alayya asran, dan barang siapa bersalawat atasku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, sallallahu maka melimpahkan rahmatnya Allah alaihi atas orang itu, biha dengan sebab membaca 10 kali salawat, mi'atan 100 kali Allah limpahkan rahmat kepadanya. Wa man sholat, dan barang siapa yang bersolawat alayya atasku mi'atan 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, sallallahu maka melimpahkan rahmat Allah alaihi atas orang itu, biha dengan 100-nya, dengan 100 salawat, alfan 1000 kali rahmat Allah limpahkan. Pokoknya setelah berapa tuh? 10 kali lipat kan barangnya. 10 kali lipat ganda balasan dari Allah. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa bersalawat atasku 1000, lam tamassuhu an-nar, tidak akan menyentuhnya oleh api neraka. Ya, subhanallah. Nah ini yang gini-gini nih, amalan-amalan yang menyebabkan kita nanti tidak tersentuh api ini, amalan-amalan.
Ini kan sekarang lagi pencari apa sih sebetulnya nih supaya kita bisa masuk surga, supaya kita tidak diazab oleh Allah. Ini amalan-amalan ini. Ya, kita perbaiki hubungan kita Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sesama manusia, sesama kita. Ya, jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada penipuan, jangan sampai kedustaan, pengkhianatan di antara kita, jangan. Sebab nanti akan dihisab di sisi Allah. Akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namanya nih santri nih pernah makan timbel teman-temannya. Ya, mumpung dari sini kalau ente pernah mencuri timbel teman, ente makan rame-rame, dari sekarang dah ente minta maaf mumpung masih bisa ketemu sama dia. Jangan kalau dia udah jadi kiai, udah jadi apa, yang ente makan timbelnya, tinggal ente baru-baru jadi kiai. Karena gara-gara di pondoknya suka nyolongin timbel. Ya, nggak bakalan berkah, nggak bakalan jadi kiai, susah itu. Kecuali dia minta maaf buru-buru kepada yang punya tim. Ayo sekarang siapa yang merasa timbelnya hilang? Ayo segera pada ada yang ngaku. Tapi jarang anak sekarang pakai timbel, jarang. Nggak kayak kita santri zaman dulu, dibawain timbel sama orang tua. Orang tua datang, wah pasti dibawain timbel. Udah teman-teman udah pada nyongok kepalanya gitu, wah pasti gua dibagi timbel, pasti gua makan timbel nih. Zaman dulu gitu. Zaman sekarang kayaknya nah, ada orang datang ke sini bawa timbel, orang tuanya. Paling bawa ongkos buat jajan anaknya. Paling dia bawa ayam sepotong dua potong dah buat. Zaman dulu timbel orang tua kita, dia gelar tuh daun pisang, ya kan? Mau kemana? Mau kemananya? Mau pondok nih. Mau bawain timbel? Iya, kasih bulan masak, anget-anget tuh digulung. Di atasnya ditaruh ini nih. Ikan asin aja udah doyan banget tuh bocah. Ikan asin taruhin, ikan gesek, ikan teri, apa aja ada tuh. Digulung di sana udah direbut sama bocah. Ayo ke depannya, aduh luar biasa enak bener makan timbel zaman dulu. Maulid juga dulu begitu pada bikin timbel. Sekarang udah kebanyakan orang kali ya. Ya. Udah nggak ada sekarang bikin timbel. Tahu di daerah masih ada juga kali daerah, ya. Tradisi ya, kan timbel. Ya kalau lagi banyak berkah nggak apa-apa, ya. Yang penting pada kemakan, jangan dibuang-buang timbel, ya. Yang berkat Maulid. Tapi alhamdulillah dulu dimakan semuanya. Yang bocah juga kalau Maulid pada ngikut. Udah ngintilin, giliran anak-anak ke bungkusan timbel kecil-kecil kan buat anak-anak, wah dimakan semuanya bocah, doyan-doyan banget, berebut, ya. Zaman dulu masih jarang tukang jajanan segala macam. Sekarang udah kebanyakan jajanan, kita bawa pulang timbel di rumah, nggak ada yang ngopenin tuh timbel sekarang. Aduh, berkat Maulid kita wah malum dah kita dibungkusin gede-gede, double lagi dikasih kita. Nyampe di rumah pada nggak ngeh, dia lihat doang ya, udah ya. Zaman dulu berebut, enak benar dulu makan timbel, ya, makan berkat. Ya sedikit dah kita ngomongin berkatnya, biar terkesan zaman dulu. Wa man shalla alayya alfan lam tamussuhun nar. Barang siapa yang bersalawat atasku 1000 kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Lam tamassuhu, tidak akan menyentuhnya an-naru oleh api neraka. Nah itu bagaimana caranya nih supaya kita ini
tidak apa namanya tersentuh api neraka, ya ini baca sholawat. Ya, tadi juga sama tuh. Barang siapa yang baca 1000 kali apa? Tidak akan mati sebelum diberi kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Jadi sebelum matinya juga dia udah dikasih kabar, antum akan masuk ke dalam surga. Nah kalau ini antum tidak akan kesentuh api neraka, sama juga itu, sama. Yang satu tadi 1000 kali katanya tidak akan mati sebelum dikasih kabar masuk surga. Yang kedua tidak akan kesentuh api neraka. Ya orang di surga, bagaimana masuk neraka? Kita orang yang beriman, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, tidak luput daripada dosa. Rata-rata semuanya, hampir semuanya, ya hamba Allah yang beriman mau masuk ke surga ngelewatin neraka dulu. Semuanya ngelewatin neraka dulu. Ya. Wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada dari kamu ini semuanya kecuali semuanya melalui neraka. Ini sudah jadi ketetapan. Cuman ya melewati nerakanya itu dia selamat apa enggak? Tergantung amal perbuatannya. Kalau waktu di dunia memang dia nyobain dulu kerjaan yang masuk ke neraka, masuk neraka dulu dia. Kalau dia nggak tobat. Tapi kalau yang waktu di dunia dia takut bener deh, ini neraka, ya nggak mau. Nggak mau. Makanya gue bagi lo. Oh enggak, itu punya orang, nggak mau. Ya apa ini gue bagi lo, nggak mau, itu riba, nggak mau, itu haram, nggak mau, itu babi, nggak mau, itu tikus, nggak mau, itu ular, itu buaya, nggak mau. Maunya apa? Sate kambing, boleh dah. Kambing muda. Nah, kambing muda, apalagi yang tanpa lemak, mantep itu, ya, duren, ya boleh dah boleh, kalau masih kondisinya memungkinkan, ya makan duren. Kalau yang udah punya sakit gula, jangan coba-coba ente, ya, makan duren. Kumat, dia punya penyakit, ya, nauzubillah. Apa yang halalan thayyibah, ngapa segala tikus dimakan? Jangan, emang nggak ada kambing udah. Kodok dimakan, kampret dimakan, codot, kalong, ya, cicurut dimakan, anak tikus dicurut mentah-mentah lagi masih hidup, dicolekin kecap. Ya kayak sate aja ya. Masya Allah. Kita sudah didisiakan untuk Islam yang bersih-bersih, halalan thayyibah, yang halal, yang bersih, yang tidak menyebabkan penyakit, apalagi menyebarkan penyakit, virus segala macam, nggak ada. Ya. Jadi kalau hewan-hewan yang bisa menyebarkan penyakit dibunuh juga boleh, bukan dimakan. Ya, seperti hewan-hewan berbahaya, kalajengking boleh dibunuh. Temu kalajengking sebab ngantuk, ya, berbahaya. Ya, sakit nggak diantuk kalajengking? Nah, saking gemesnya dia bakar, dia makan tuh. Waduh, saking gemesnya bahaya nih. Oh, dia bakar, makan sama dia. Gua makan loh. Tidak, kalau kita tidak boleh makan kalajengking, ya, lagi macam kayak cicurut, tikus, kecoa, bener. Kecoa gurih banget kayak sambal kecoa kata dia. Nauzubillah min dzalik. Apalagi itu sop kelelawar, ya. Kita yang orang Islam jangan. Itulah menyebabkan banyak virus yang menyebar akibat daripada makanan,
yang ada kandungan virusnya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa as-salata alayya, membaca salawat atasku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia melupakan jalan ke surga. Tuh, barang siapa yang melupakan baca salawat, ya, maka sungguh dia melupakan jalan ke surga. Man nasiya sholata, barang siapa yang lupa baca salawat, ya, alayya atasku, faqad akhtaha tariqal jannah, maka sungguh dia melupakan jalan ke surga. Mau ingat apa mau lupa nih? Jalan ke surga. Ingat-ingat baca salawat. Kapan? Di antaranya kalau yang sudah rutin kita wiridkan adalah baca salawat nariyah 11 kali setiap sesudah sholat maghrib. Ya, walaupun nggak sambil duduk di sini, sambil jalan juga nggak apa-apa dah. Soalnya lagi pengen pulang buru-buru, melanjutkan makan tadi itu belum habis. Di sholat maghrib udah buru-buru pengen pulang aja. Ya, tapi sebetulnya biasakan wiridan yang sesudah maghrib tuh kalau bisa sampai datang waktu isya. Bikin wiridan di situ tuh kita tekunin, intijarus shalah ba'da shalah, menanti datangnya salat sebelum waktu salat, menanti datangnya waktu isya sebelum masuk waktu isya. Kita namanya intijarus shalah ba'da shalah, yang kita akan diangkat derajat kita oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita semuanya, karena pandai menghidupkan waktu di antara dua waktu salat. Jadi maksud lupa baca salat di sini nggak apa-apa. Apa maksudnya? Tidak dibaca tuh. Karena apa? Karena lupa. Makanya diinget-ingetin, jangan sampai lupa baca itu. Kalau ingat langsung baca. Umpamanya ingatnya, waduh habis salat isya baru ingat tadi, ya baca habis isya. Karena tadi lupa. Waktu habis maghrib lupa saya baca salawat nariyah umpamanya. Ya. Tiba-tiba saya ingatnya habis isya, nggak apa-apa, dikodok namanya itu, bacanya habis isya 11 kali nariyah ya. Salawat nariyah udah pada bisa, insyaallah. Apakah perlu nanti lagi saya berikan fotokopi? Itu udah banyak dulu udah pada bisa. Di buku Majmu itu ada salawat nariyah, sangat ampuh sekali salawat nariyah. Dan kita kalau membiasakan salawat nariyah, itu yang kita baca 11 kali setiap ada salat, insyaallah husnul khotimah kita. Husnul khotimah, husnul khawatim. Husnul khawatim itu adalah husnul khotimah. Biasakan itu. Kalau lupa, ya kapan aja waktu ingat baca. Ingatnya habis isya, tadi habis maghrib nggak baca habis isya. Sebelum tidur baru ingat, iya belum baca salat, baca tuh sebelum tidur. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau orang yang husnul khotimah derajatnya naik. Gitu terus dikit-dikit. Ya. Keberhasilannya gitu jalan terus. Enggak terlalu cepat begini enggak, ya pelan-pelan aja enggak apa-apa, yang penting meningkat terus. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari esok lebih baik daripada sekarang. Harus ada peningkatan. Kenapa hari besok lebih baik daripada sekarang? Sebab hari besok kita udah dapat ilmu. Hari sekarang baru dapat ilmu. Kemarin belum dapat ilmu. Ilmu apa? Baca salawat. Besok lebih baik. Mana lebih baiknya? Kita amalkan yang kita dapat itu namanya lebih baik. Kalau ente cuman ya asal tahu doang, pengamalannya nanti gimana, nanti kapan kalau udah tua-tuaan ternyata nggak tua, sakit meninggal tuh, itu masih mendingan sakit dulu dikasih peringatan. Ada juga yang langsung meninggal, tabrakan, ya serangan jantung, segala macam. Nah ini kalau kita udah dapat ilmu yang bermanfaat, udah cepat kita amalkan. Itu namanya taufik. Ya, jadi hidayah dulu, kemudian taufik. Kita kalau ngomong biasanya taufik dulu ya.
Terbalik tuh sebetulnya. Mestinya hidayah dan taufik. Sebab apa? Hidayah itu petunjuk. Petunjuk juga kita percaya, kita yakin. Seperti sekarang, apa yang dikasih petunjuk Anda? Baca salawat sekali kayak itu, 10 kali kayak ini, 100 kali, 1000 kali. Wah, 1000 kali mah tidak bakalan kita meninggal dunia sebelum diberi kabar kita akan masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Nah ini sekalian, jangan sampai kita lupakan baca salawat. Nanti insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail, hikmah-hikmah daripada membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah bersalawat kepada hambanya, pada Nabi? Bagaimana? Rahmat, melimpahkan rahmatnya. Kalau malaikat bersalawat, istighfar. Kalau hamba Allah bersalawat, berdoa. Itu jangan bingung. Allah bersalawat, bagaimana baca selawatnya Allah ya? Kalau kita kan mintanya sama Allah mintanya sama siapa? Nah, langsung, bukan doa, ya, tetapi langsung melimpahkan rahmatnya. Ya, semoga apa yang habis sampaikan ada manfaatnya. Dan mari sama-sama kita gemar meningkatkan iman takwa kita, mahabbah kita kepada Rasul dengan memperbanyak baca sholawat.